Satu pertanyaan buat kamu. Kamu bisa pegang duit gak? Nah, ini satu problem yang banyak orang alamin ya. Jadi mereka itu berasa dirinya nggak bisa pegang duit. Jadi pendapatan makin naik, uangnya itu berasa habis terus setiap hari. Dan ini banyak loh orang yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton ini merasa bahwa diri kalian nggak bisa pegang duit, nah ini adalah video untuk kalian. Gitu ya. Banyak orang yang percaya bahwa ini salah satunya adalah takdir ya. Saya kemarin ini ada ketemu sama orang yang ngomong, oh, ada orang yang memang ditakdirkan nggak bisa pegang duit. Jadi kalau ketemu sama peramal, peramalnya akan kasih tahu tuh, oh ini memang nggak bisa pegang duit. Lahirnya tanggal segini segala macem. Kalau saya percaya bahwa itu adalah kebiasaan. Ya karena banyak orang yang seperti itu. Ya punya kebiasaan nggak bisa pegang duit. Terutama orang-orang di kalangan menengah ke bawah. Ya orang-orang yang hidupnya miskin. Mereka nggak ada kemampuan untuk menjaga uang. Jadi pendapatannya naik, ya uang yang dia keluarkan naik. Gak ada yang dia simpan. Gaji 5 juta habis, gaji 10 juta habis, gaji 30 juta juga habis. Bahkan sampai gaji 100 juta pun juga habis. Ini terkait dengan yang pernah saya ceritakan ya. Salah satu dari orang yang saya kenal punya uang lebih dari 10 miliar sebelum COVID. Dan akhirnya uangnya kembali ke nol karena dia hambur-hamburkan ya. Ketika pendapatan naik itu dia selalu hambur-hamburkan, dia beli barang yang mewah, dia keluar negeri naik bisnis kelas dan segala macam, akhirnya balik ke nol dan akhirnya dia baru sadar gitu ya, baru mulai untuk menjaga uang gitu ya. Untungnya dia masih di bawah 30. Ya, jadi masih oke lah ya, masih punya waktu. Bayangin kalau misalnya dia baru nyadarnya itu di umur tua gitu kan, sayang banget ya. Padahal dia bisa mengakumulasi uang yang banyak dalam hidupnya dia. Ini adalah salah satu kemampuan yang harus kita miliki ya, menjaga uang ini supaya nanti pada saat tua kita punya uang yang bisa menghidupi kita tanpa kita harus kerja ya, ada pendapatan pasif dan kita nggak harus minta duit sama anak. Zaman sekarang kan banyak sekali ya orang tua yang minta duit ke anak ya, dia jadi sandwich generation gitu keluarganya. Anaknya dia sedang membangun keluarga yang baru, terbebani karena dia juga harus menghidupi si orang tua. Dan mau nggak mau gitu ya orang tuanya juga nggak ada duit gitu dari dulu nggak pernah nyimpen. Dan ada juga orang tua yang merasa bahwa ya anak itu adalah investasi. Jadi si anaknya memang harus bayarin orang tuanya. Dan di posisi ini nggak gampang jadi anaknya. Nah, anyway, ya, kita nggak usah mikirin tentang apa yang sudah terjadi. Kalaupun kalian adalah salah satunya sandwich generation, yang kita pikirkan adalah gimana kita mutus sandwich generation ini, yaitu dengan memiliki kemampuan menjaga uang ini. Nah, di sini saya akan share 3 hal ya menurut saya yang bisa kalian ingat terus sepanjang hidup kalian supaya kalian bisa menjaga uang dengan baik. Oh ya, sebelum saya lanjut, bagi kalian yang ingin belajar bisnis, ya kalian bisa cek aplikasi yang sedang saya bangun, namanya Growin. Di sana ada lebih dari 1.500 ilmu teknis bisnis, ada networking sesama pebisnis, dan ada template dokumen siap pakai, dan bisa konsultasi tertulis. Yang pertama itu adalah selalu ingat untuk bayar diri sendiri kalian. Ini satu hal yang simple diucapkan, tapi pada saat pelaksanaan nggak segampang itu. Nah, kalau saya ya, setiap kali ada uang yang masuk, ya di tanggal berapapun, saya akan ucapkan ulang ke diri saya sendiri. Bayar diri lu dulu, bayar diri lu dulu, bayar diri lu dulu. Nanti sisanya baru pakai untuk bertahan hidup ataupun untuk hal-hal yang lain di luar dari pembayaran diri. Nah, kalian bisa coba ini juga ya, karena saya dulu banget juga susah untuk menjaga uang. Dan akhirnya saya menemukan beberapa cara untuk mengingatkan diri saya, ya untuk supaya memaksa diri saya untuk menjaga uang gitu. Jadi kalian ucapkan itu berulang-ulang. Setiap kali ada pendapatan yang masuk, ketika kalian mau melakukan transaksi, ingat, bayar diri sendiri dulu, bayar diri sendiri dulu, bayar diri sendiri dulu. Dan kalian bisa amplifikasi ini dengan mengingat gitu ya. Kalian sekarang umurnya udah berapa? Nanti pada saat umur 55, umur 60, kalian sudah tua, nggak ada energi lagi, itu ada kondisi di mana kalian susah secara aktif untuk mendapatkan uang. Jadi kalian harus bergantung pada pendapatan pasif. Kalian bisa amplifikasi emosi itu dengan mengingat ini terus. Kalian nanti akan tua loh. Udah pasti akan tua. Ya, orang tua kita, kakek nenek kita, itu dulunya muda. Dan kemudian mereka menjadi tua. Sama dengan kita. Kita sekarang muda, nanti menjadi tua. Jangan menganggap kita pasti muda terus. Nah, banyak orang yang lupa dengan ini. Ingatnya tuh kayak, oh kita bakal muda terus nih, bakal bisa cari duit terus, gampang, nggak apa-apa sekarang keluarin duit. Jangan seperti itu. Amplifikasi emosi kalian dengan berpikir bahwa nanti akan ada saatnya kita semua, ya termasuk saya juga, kita energinya nggak seperti saat kita muda. Kemudian nanti uang yang kalian bayarkan pada diri kalian sendiri itu di rekening yang terpisah di bank terpisah. Nah, ini saya juga belajar dari pengalaman saya pribadi ya. Jangan di bank yang sama. Ada orang yang pakai bank yang sama, rekeningnya dipisah. Itu nanti ujungnya kepake juga. Kalau bisa di bank yang terpisah.
Ya kalau bisa aksesnya tuh dibuat susah. Tapi kalau memang kalian bisa kontrol diri dengan baik, yang penting di bank terpisah aja. Jadi kalian nggak ngelihat uangnya. Apapun yang terjadi, uangnya jangan dipegang. Pokoknya itu adalah uang untuk investasi jangka panjang untuk bayar diri sendiri. Apapun kondisinya, ya. Kalau misalnya mau dibuat susah aksesnya, ya misalnya rekeningnya butuh untuk pakai token gitu ya, atau ada PIN, PIN-nya dibuat susah aja. Kalian simpen di dalam lemari, atau di mana gitu ya, misalnya di dalam laptop, di dalam satu Excel yang di password juga. Jadi susah ketika kalian mau pakai, supaya bisa menahan impulsnya kalian. Bisa menahan ketika kalian itu impulsif ya, ketika mau melakukan suatu transaksi, suatu pengeluaran. Kemudian yang kedua, kalian hitung angka pensiun. Nah, ini juga nggak banyak orang yang melakukan ya. Jadi kalau ditanya sama orang, biasanya kita kan nanyanya cuman, oh, ada simpan uang nggak buat masa tua? Cuman sebatas itu aja, nggak spesifik. Sebenarnya harusnya spesifik. Kita harus tahu di dalam kepala kita berapa angka pensiunnya kita. Caranya gimana? Ya bayangin aja nanti di umur 60, bulan ke bulan, itu pengeluaran kalian berapa sih yang kalian ekspektasikan? Misalnya 20 juta. Dari situ kalian hitung balik. Kalau misalnya kalian hidup dari bunga deposito yang mungkin 4% sampai 5%, berapa sih nominal yang kalian butuhkan yang harus ada yang kalian pegang? Nah, itu menjadi target kalian. Ini penting sekali ya. Kalian harus punya angka itu. Kalau sekarang belum ada, hitung. Langsung buka Excel, langsung hitung sekarang. Jangan entar ya, benar-benar dihitung. Supaya apa? Supaya pada saat kalian nanti mulai untuk investasi dan menabung, kalian ada angkanya yang kalian ingat gitu. Oh, ini nih target gua. Misalnya 3 miliar. Oke, target gua 3 miliar nih dalam 30 tahun. 3 miliar dalam 30 tahun. Ingat itu terus, supaya nanti kecapai. Karena kalau misalnya nggak ada angkanya, bisa-bisa kalian nabung sih nabung gitu ya. Ada uang buat masa tua. Tapi ketika sampai di masa tua, yang kalian berhasil tabung misalnya 200 juta, nggak cukup juga di masa tua gitu. Percuma juga gitu. Kan kita maunya kita nabung sampai masa tua, terus di masa tuanya kita nggak usah kerja lagi, pendapatan pasifnya bisa hidupin kita. Ya, jadi kita harus tahu angkanya gitu ya. Nah, ini juga berguna kenapa? Supaya kita tahu kita punya pendapatan ini perlu dinaikin nggak? Kalau misalnya sekarang kita pendapatan 7 juta, kita bisa simpen 4 juta per bulan. Perlu dinaikin nggak? Kalau misalnya kalian tadi hitung, oh ternyata butuh 5 miliar nih pada saat umur 55, kalian mau pensiun. Nah, berarti butuhnya misalnya 15 juta. Ini misalnya ya, saya nggak hitung, saya langsung buat suatu permisalan aja. Oh, ternyata butuh 15 juta per bulan disimpannya. Berarti kan nggak cukup. Nah, berarti kalian harus putar otak tuh. Oke, pada saat pulang kantor, ada yang bisa saya lakukan nggak ya? Kerjaan freelance, atau jadi afiliator ya? Atau jadi konten kreator ya? Atau mungkin saya pindah kerja buat bisa dapat uang lebih banyak lagi nih, gajinya lebih tinggi gitu. Jadi angka pensiun ini itu sangat-sangat membantu. Ya, jadi pada saat kita menyimpan, pada saat kita merenungkan kita punya pendapatan, itu akan membantu supaya kita bisa mencapai target kita di masa tua, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jangan trading, oke? Ini banyak orang yang mungkin nggak setuju dengan saya. Ya, banyak yang mungkin punya kenalan yang kaya dari trading. Teman saya juga ada, salah satu dari teman saya itu kaya dari trading. Ya, dia dapat uang lebih dari 10 miliar trading di tahun 2021, kripto, pada saat lagi bull. Tapi saya juga banyak kenalan lain yang uangnya habis di kripto di tahun yang sama. Ya, karena jumlah orang yang kaya dari trading itu 0,00001%. Sedikit sekali. Ya, influencer-influencer kripto yang mendorong kalian untuk trading, kalian coba benar-benar renungkan. Dia kayaknya dari mana? Kebanyakan itu kayaknya dari jual kelas. Jadi dia pakai uang jual kelasnya untuk dia kemudian investasikan. Itu kalian benar-benar bisa coba renungkan ya, buka mata kalian gitu. Dia kayaknya bukan dari trading, karena kalau dia kaya dari trading, buat apa dia bikin konten ngajakin orang untuk join kelas dia? Dia bisa jadi orang terkaya di dunia gitu, punya puluhan triliun. Ya karena salah satu sumber pendapatannya adalah dari kelas, yang merupakan pendapatan yang cukup mayoritas juga ya dari pendapatannya dia gitu. Jadi jangan trading, itu saran dari saya. Jadi kalian fokus untuk kayanya itu di waktu utama kalian. Ya, jadi di waktu utama kalian, pekerjaan kalian apa, bisnis kalian apa, kalian pikirkan gimana cara naik nih. Dari bulan ke bulan bisa naik. Di luar dari waktu utama kalian, apalagi nih yang bisa dilakukan supaya pendapatan kalian meningkat. Itu fokus utamanya. Jangan di trading, karena kalau kita trading dan kita ada pekerjaan utama, itu sudah pasti habis. Kita punya fokus, energi, waktu semua kesedot. Ya, saya juga sudah pernah merasakan ini sendiri ya. Udah lama sih, cuman saya masih ingat itu perasaan. Jadi pada saat kita mulai untuk trading, kita benar-benar mikirin trading terus. Gitu. Kalau misalnya saham mungkin dari pagi sampai sore ya, tapi kalau kripto kan 24 jam. Kita kepikiran terus. Akhirnya apa? Akhirnya kita punya pekerjaan utama yang bisa menghasilkan kita uang, itu keganggu. Jadi saran dari saya, jangan trading, mindsetnya adalah investasi.
ya uang kita ini bertumbuh dengan diversifikasi portfolio. Jadi nanti kalian mungkin ya memang harus belajar ya apa artinya diversifikasi, cara diversifikasi gimana gitu. Jadi uangnya kalian tuh kalian ekspektasikan untuk tumbuh ya mungkin ekspektasinya 7% sampai dengan 10% itu udah cukup bagus per tahun dan kemudian kalian fokus di waktu utama untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi jangan sampai langsung kepancing gitu sama influencer kripto atau influencer saham gitu kalian langsung maunya trading all in di sana gitu. Itu pemikiran yang sangat salah. Mungkin ada dari kalian yang nggak setuju dengan saya ya, tapi ini saran dari saya ya supaya nanti kalian bisa mencapai target finansial kalian di kemudian hari. Menurut saya paling baik itu tidak trading gitu. Dan kemudian dari sisi investasi ya, pastikan kalian investasi itu modelnya ya rutin per bulan, di mana kalian mindsetnya jangan sampai investasi trading. Ya ada orang bilang investasi tapi dia sebenarnya trading. Tiap hari dia liatin itu. Oh saham mau masukin nih, bulan ini ada 5 juta. Dia nungguin setiap hari, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Itu juga sama, mengganggu waktu utama. Jadi kalau bisa, ya kalau saya prinsipnya ya, saya diversifikasi portfolionya. Ada yang di saham, ada yang obligasi, ada yang di kripto, terus kemudian ada yang di deposito. Nah yang di saham sama kripto, itu pilih yang secara jangka panjang, memang dia tendensinya akan naik. Dia kalau kita lihat secara grafik, ya dari 10 tahun, 15 tahun terakhir, dia naik terus. Nah ini setiap bulan kita tembakin terus saja. Setiap bulan namanya tuh DCA ya, dollar cost averaging. Setiap bulan, setiap kali ada uang masuk, udah masukin, gak usah mikir lagi. Mikirnya itu di awal banget ketika lagi analisa, ya kalian mungkin ada satu hari, kalian benar-benar liatin saham maunya di mana aja, diversifikasi, kripto mau diversifikasi mana aja, obligasi di mana, deposito di mana. Tapi pada saat sedang melakukan investasinya, jangan mikir terlalu banyak. Udah tembakin terus. Nanti setiap 6 bulan, setiap 12 bulan, ya kalian bisa liatin lagi ya, merenungkan portfolio kalian untuk di-adjust gitu. Oh, ini sesuai dengan profil resiko saya atau enggak gitu. Jadi mindsetnya jangan trading, mindsetnya investasi. Kita pakai waktu utama kita untuk dapetin uang untuk jadi kaya, kemudian si investasi ini bantu menumbuhkan kekayaan kita. Ya, jangan kepancing malah all in di trading gitu. Jadi kira-kira 3 ini ya. Ingat bayar diri sendiri, hitung angka pensiun, dan jangan trading. Semoga membantu ya. Ingat ya guys ya. Kalian harus laksanakan yang kalian dengar hari ini. Jangan sampai kalian cuma nyatet doang iya-iya aja, itu nggak akan merubah hidup kalian. Ya saya harap setelah menonton video ini, kalian bisa mulai untuk menjaga uang kalian, ya menumbuhkan uang kalian, mencari cara untuk menambahkan pendapatan, dan kemudian nanti di usia tua kalian bisa pensiun dengan tenang gitu ya. Nggak harus menyusahkan anak, tidak harus menciptakan sandwich generation.